Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jurnalis, wartawan, media cetak maupun media online yang saya hormati, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya pada press conference hari ini. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Jin, kami komunitas peduli kebijakan kesehatan Indonesia (KPKKI) menyampaikan amicus curiae. Amicus curiae itu seperti kita ketahui adalah konsepnya sahabat peradilan, dan kita harapkan amicus curiae yang kami sampaikan ke Mahkamah Konstitusi itu betul-betul bisa dijadikan sebagai pertimbangan oleh para hakim konstitusi, karena kita melihat bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang sebenarnya adalah salah satu undang-undang yang kita harapkan akan memperbaiki status kesehatan publik di Indonesia ini ternyata banyak kelemahannya, dan kita berharap bahwa nanti Mahkamah Konstitusi akan mengubah sebagian, dan tentu saja yang pokok adalah supaya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terkait dengan kebijakan kesehatan di Indonesia ini betul-betul bisa berpihak kepada kepentingan rakyat, kepentingan publik, kepentingan kita semua. Nah, ada beberapa hal yang kita ingin sampaikan dari persoalan-persoalan yang di dalamnya. Kalau detailnya nanti mungkin Dr. Toto Widiantoro akan bisa menjelaskan secara lebih rinci. Tapi yang jelas di dalam undang-undang ini kita melihat begitu banyak persoalan, khususnya yang menyangkut bahwa layanan kesehatan yang merupakan hak konstitusional setiap warga itu kemungkinan besar akan mengalami pelemahan, akan mengalami persoalan karena kecenderungannya dengan undang-undang ini dan termasuk penafsiran kebijakannya oleh Menteri Kesehatan itu ternyata menyebabkan lebih banyak masyarakat yang di pinggiran, masyarakat yang mestinya punya hak yang sama karena berstatus sebagai warga negara Indonesia dengan siapapun yang lain, punya hak yang sama, ternyata tidak mendapatkan haknya. Dan kita sudah mulai lihat secara kasat mata di banyak rumah sakit. Nah, saya perlu sampaikan bahwa rumah sakit yang di bawah kendali Kementerian Kesehatan itu adalah rumah sakit vertikal namanya, rumah sakit yang langsung dikendalikan kebijakannya, diatur kepegawaiannya, dan termasuk pendanaannya oleh Kementerian Kesehatan. Tentu saja kita punya sekian banyak rumah sakit swasta dan juga rumah sakit yang berasal dari berbagai macam komunitas yang memang menyelenggarakan layanan kesehatan. Tapi dari 37 rumah sakit vertikal, sekarang ini ada 37 rumah sakit vertikal, itu ada kecenderungan bahwa layanan kesehatan di rumah sakit ini tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat. Karena beberapa hal. Yang pertama adalah karena dengan adanya penafsiran undang-undang ini, Kementerian Kesehatan membebankan target kepada para dokter, dokter umum maupun dokter spesialis khususnya, untuk betul-betul mengejar target, dan targetnya itu bukan cakupan pelayanan atau bukan berkurangnya penderitaan para pasien. Targetnya itu adalah berapa banyak pendapatan yang diperoleh oleh rumah sakit, berapa banyak pendapatan karena pemakaian alat-alat, dan juga berapa banyak obat-obatan yang diberikan, walaupun semuanya tidak betul-betul dibutuhkan oleh setiap pasien. Nah, ini tidak terkontrol sekarang ini dengan adanya undang-undang ini, sehingga kemudian mengakibatkan ya rumah sakit menjadi istilahnya tempat untuk hal-hal yang sifatnya komersial. Rumah sakit dan para dokter dipaksa, yang selama ini mereka menaati kode etik kedokteran bahwa dokter itu wajibnya adalah untuk tugas-tugas kemanusiaan, menolong orang yang sakit, sekarang dipaksa untuk mengkomersilkan berbagai macam layanan kesehatan. Dan kita bisa melihat contohnya nih di Rumah Sakit Sarjito, salah satu
rumah sakit vertikal RSUD Sarjito itu per tahun ditarget 1,6 triliun rupiah. Dan penghasilan seperti itu kemudian dibagi ke dalam beberapa jenis-jenis layanan di dalam entah itu bagian bedah, itu bagian onkologi, bagian jantung dan sebagainya, masing-masing ditarget. Bahkan para dokter juga ditarget. Kemudian evaluasi dari setiap dokter itu kemudian dibagi menjadi kira-kira 4 kuadran itu. Kuadran 1 itu yang dianggap paling bagus prestasinya, pendapatannya paling banyak, layanan pasiennya paling banyak. Tetapi yang kuadran 4 yang paling lemah itu ya, mestinya gitu 1 dan 4 ya. Nanti silahkan bisa dilihat petanya itu. Tapi yang jelas kalau Anda kata dokter ada yang memang karena tidak banyak pasien dan juga tidak ada tindakan-tindakan yang kemudian menghasilkan uang, revenue kepada rumah sakit, maka dia akan kemudian dipindahkan ke tempat lain yang mungkin masuk ke kategori tempat-tempat yang tidak dikehendaki di pinggiran atau bahkan juga di luar Jawa atau di daerah terpencil lainnya. Nah ini persoalan yang pertama kita lihat. Nah, nanti teman-teman bisa juga lihat detailnya karena amicus curiae sudah kami kirimkan sejak hari Sabtu lalu. Ya, mudah-mudahan sudah sampai di tentu saja Mahkamah Konstitusi dan sudah dibaca oleh sebagian dari hakim konstitusi. Kemudian yang kedua tadi sudah disebutkan independensi organisasi profesi dan kolegium. Di kalangan dokternya ada istilah kolegium yang dulu sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kolegium itu diserahkan sepenuhnya kepada institusi pendidikan dan orang-orang yang betul-betul ahli. Dalam hal ini adalah para guru besar di Fakultas Kedokteran, kemudian para peneliti, ahli yang betul-betul spesialis maupun super spesialis yang kemudian tahu persis bidangnya. Dan itu adalah lembaga yang betul-betul independen. Nah sekarang ini kolegium kemudian sebagian besar ditarik ke kewenangan Kementerian Kesehatan, sehingga Kementerian Kesehatan dalam hal ini mengendalikan berbagai macam istilahnya rotasi dari setiap dokter spesialis di seluruh Indonesia. Kalau ada dokter yang kemudian entah itu karena persoalan dianggap tadi tidak menghasilkan uang atau kemudian dia memang melakukan pelanggaran, sepenuhnya kemudian Kementerian Kesehatan yang berhak untuk kemudian melakukan rotasi, kemudian memindah dokter dan sebagainya. Dan ini kalau memang kemudian mengutamakan profesionalisme enggak masalah. Sebenarnya kita bisa melihat tempo hari memang harus kita akui dalam berbagai macam dinamika organisasi kan memang ada juga dokter yang kemudian melakukan pelanggaran. Tapi kalau kemudian satu-satunya lembaga yang menghakimi atau istilahnya menentukan rotasi itu adalah Menteri Kesehatan, ini menjadi betul-betul persoalan. Ada masalah kasus-kasus di mana like and dislike itu terjadi. Nah, yang juga menjadi persoalan lain yang kita prihatinkan adalah sekarang ini dengan dalih memenuhi kebutuhan dokter spesialis di seluruh Indonesia, Kementerian Kesehatan khususnya yang 37 rumah sakit vertikal tadi itu menyelenggarakan PPDS. PPDS itu program pendidikan dokter spesialis. Dan PPDS yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan itu istilahnya adalah program hospital based PPDS. Jadi program pendidikan dokter spesialis yang berbasis di rumah sakit. Nah, bahkan teman-teman di perguruan tinggi Fakultas Kedokteran itu tidak banyak lagi dilibatkan di dalam program dokter spesialis yang ada di dalam hospital base ini. Kita tidak mempersoalkan bahwa keterlibatan rumah sakit itu tetap penting, tetapi kalau kemudian prosesnya untuk pendidikan di antara para dokter spesialis ini tidak betul-betul mengutamakan keahlian, mengutamakan profesionalisme, nah kita menghadapi banyak persoalan. Karena yang di hospital based program PPDS ini ternyata seperti semacam training. Jadi
dokter pokoknya residen diminta untuk mengamati, kemudian latihan. Beda dengan sistem yang selama ini dilakukan oleh fakultas kedokteran atau rumah sakit yang berbasis di perguruan tinggi, di mana betul-betul antara residen dan konsulen, dokter senior yang mengajarinya itu betul-betul ada proses mentoring, proses istilahnya pembelajaran secara langsung dengan supervisi dari konsulennya. Nah ini yang tidak terjadi, mungkin teman-teman dokter juga nanti bisa menjelaskan lebih lanjut. Karena sekali lagi, saya perlu menyampaikan disclaimer, saya bukan dokter tetapi pemerhati masalah-masalah kesehatan di Republik ini. Dan kemudian yang menjadi persoalan dan saya kira betul-betul membahayakan adalah program yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan dengan dasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tadi, dan ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, itu adalah yang kita sebut dengan yang disebut di dalam peraturan pemerintah dan sering sekali disebut oleh Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin dengan sebutan task shifting. Jadi ada pergeseran peran yang selama ini misalnya saja dokter umum itu hanya praktek di dokter umum dan tidak boleh membedah. Ini ada task shifting di mana dokter umum itu di daerah terpencil itu boleh melakukan tindakan operasi sesar. Dan ya alasannya memang kalau menurut Kementerian Kesehatan alasannya adalah karena masih kurang dokter obsgin gitu ya. Tapi kalau kita melihat bahwa alasan itu menjadi patokan yang utama, kita perlu pertanyakan lalu kemana dokter obsgin yang selama ini kemudian juga belum betul-betul terbebani oleh tugas-tugas. Dan sekali lagi yang menjadi persoalan penting adalah bagaimana risikonya membedah ibu hamil yang kemudian memang sudah saatnya melahirkan. Itu perlu pengetahuan sistemik, perlu pengetahuan yang bukan hanya dimiliki oleh seorang dokter umum tetapi betul-betul oleh dokter obstetri dan ginekologi obsgin. Nah, karena misalnya saja mungkin kalau pasiennya normal setelah bedah keluar bayinya kemudian selamat, tetapi kalau andai kata ada komplikasi terkait dengan ibu hamil tua ini, misalnya saja karena dia punya tensi tinggi atau punya DB, diabetes dan sebagainya, maka dokter umum sudah pasti tidak akan mampu menanganinya dengan baik. Nah, task shifting ini kalau kemudian dianggap sebagai salah satu sarana untuk memeratakan, jangan-jangan nanti yang terjadi itu adalah risiko dari nyawa ibu-ibu yang melahirkan dan juga termasuk bayinya. Dan inilah yang saya kira menjadi titik lemah di dalam berbagai macam pasal di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, terutama adalah peraturan penjelasnya atau peraturan pelaksanaannya, yaitu PP Nomor 28 Tahun 2024. Nah, kemudian yang lain adalah persoalan sertifikasi dokter. Di antara para dokter yang kita tahu itu ada surat tanda register atau STR. Nah, STR ini selama ini memang diserahkan kepada kolegium ID diantaranya tentu saja yang berperan besar untuk kemudian melakukan reevaluasi dari kompetensi seorang dokter. Nah, STR ini kemudian akan diberlakukan seumur hidup tanpa evaluasi. Nah, jelas ini berisiko. Dengan argumen tadinya Kementerian Kesehatan bahwa STR itu resertifikasinya itu terlalu mahal dan kemudian ada mafia, ya itu ya perlu kita atasi. Sama seperti PPDS itu yang seperti tempo hari teman-teman saya kira juga membaca beritanya di Rumah Sakit Hasan Sadikin ada dokter anestesi yang melakukan tindakan kriminal pemerkosaan. Kemudian di Rumah Sakit Karyadi juga ada kasus bullying sampai ada dokter residen yang meninggal. Nah, itu adalah kasus yang selalu disampaikan terus untuk mengatakan bahwa prodinya bahkan ditutup. Ini saya sering kali menyampaikan kepada teman-teman di berbagai macam kesempatan. Ini seperti kalau kita itu di lumbung itu ada tikus, kita mestinya kan cari tikusnya dan cari masalahnya, tapi tidak dengan membakar lumbungnya.
Nah, ini yang terjadi, yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan itu adalah membakar lumbungnya. Padahal alasan awal dari, perluasan PPDS yang hospital base tadi adalah untuk betul-betul memperbanyak dokter-dokter spesialis. Jadi ini ada inkonsistensi dan seperti kita ketahui ujung-ujungnya sebenarnya adalah komersialisasi layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Kita sudah bisa melihat begitu banyak antrian di teman-teman kalau lihat sempat lihat di Rumah Sakit Sarjito itu ribuan pasien dari berbagai macam daerah itu ngantri dan itu adalah antrian pasien BPJS dan mereka adalah mestinya yang perlu mendapatkan layanan tetapi karena kita tahu mereka adalah orang miskin yang kemudian dijamin BPJS, dokter tidak mungkin melayaninya dengan betul-betul sepenuh hati seperti yang selama ini kita lakukan karena mereka dikejar target untuk fokus pada pasien umum atau fokus pada pasien-pasien yang dapatkan asuransi dari perusahaan. Di Rumah Sakit Karya di tempo hari itu backlog dari antrian itu bahkan sampai 2.278 pasien dalam waktu setahun. Jadi mereka itu menunggu dan terus menunggu tidak dapat antrian padahal Anda bisa bayangkan mereka ini adalah pasien yang mungkin gagal ginjal harus segera dapat penanganan, ada pasien kanker yang kemudian harus diambil tumornya, menunggu sampai 3 bulan 5 bulan itu sudah ya tentu saja pasiennya sudah wassalam gitu ya. Nah, ini yang menjadi fenomena yang kita hadapi sekarang ini di rumah sakit vertikal di seluruh Indonesia dan ini terjadi karena berbagai macam persoalan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 termasuk dalam peraturan turunannya PP Nomor 28 Tahun 2024. Nah, yang juga aneh, kebijakan yang lain yang sekarang ini dilaksanakan dengan PP Nomor 28 Tahun 2024 adalah diundangnya dokter asing ke Indonesia. Nah, dokter asing ini seperti juga teman-teman lihat di dalam banyak klaim di media sosial oleh Menteri Kesehatan, katanya akan dimaksudkan untuk mengurangi. Tapi perlu dicatat, dokter asing yang datang ke Indonesia itu pasti mereka juga mengharapkan bayaran yang lebih tinggi, kadang-kadang lebih tinggi daripada dokter yang kita miliki di tanah air. Jadi untuk alasan menambah kebutuhan dokter ternyata kemudian dokter asing dimasukkan dan itu mendorong lagi komersialisasi layanan kesehatan di Indonesia dan jelas ini adalah salah satu bentuk pelanggaran konstitusi dan tentu saja akan menurunkan pelayanan kesehatan yang bermutu yang memang mestinya merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman nanti bisa membaca lebih detail amicus curiae-nya dan perlu saya sampaikan bahwa amicus curiae ini bukan hanya kami yang menyampaikan ke Mahkamah Konstitusi, ada amicus curiae dari Yayasan Lembaga Konsumen, ada yang dari pribadi, ada sebagian dari Asosiasi Kedokteran dan untuk kami ini kebetulan ada 13 orang sejauh ini, tapi dukungannya terus bertambah, terutama mereka yang paling tidak sedikit memahami tentang nasib layanan kesehatan di Indonesia yang terus memburuk dengan adanya kebijakan-kebijakan oleh Menteri Kesehatan dengan dalih berpegang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Nah, saya kira ini yang secara umum ingin saya sampaikan. Detail mengenai pasalnya itu ada banyak yang bisa kita lihat kelemahannya apa nanti Dr. Toto Diantoro nanti akan juga bisa menambahkan. Terima kasih juga kita bisa nanti teman-teman media kalau Anda kata ada pertanyaan saya persilahkan. Terima kasih sampai di sini dulu nanti kita lanjutkan dialognya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.